Baik pemirsa, seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita akan berdialog di segmen ini sesuai judul besar kita, yaitu Perlukah Haluan Negara. Sudah ada dua narasumber yang hadir di studio. Ada Pak John Peris, selamat pagi, selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, dan juga Mbak Siti Zul, selamat pagi, dari pengamat politik dari LIPI. Langsung saja ke Pak John Peris. Sebetulnya seberapa perlukah atau sudah separah itu ke Indonesia sehingga dimunculkan kembali wacana GBHN itu sendiri? Yang memperparah Indonesia sebenarnya kepentingan-kepentingan politik yang saling bertindih, ya, menumpang, ya. Target-target politik jangka pendek itu yang membuat kegaduhan-kegaduhan yang ya sifatnya kontekstual juga, tapi sedikit mengganggu seperti apa, Pak? Ya, energi bangsa untuk bagaimana on the track pada ya semacam garis-garis besar haluan negara kalau Orde Baru itu. Ya kegaduhan Anda tahu ya. Ya korupsi dalam tubuh parlemen, korupsi dalam tubuh birokrasi, itu mengganggu memang. Zaman dulu GBHN itu menurut pendapat saya ya baik Orde Baru. Ya. Pola dasar pembangunan nasional itu ya. Itu menarik sekali. Dan itu melibatkan semua stakeholder bangsa. Memang disiapkan oleh Dewan Hamkamnas, tetapi banyak orang mengatakan itu konsep Soeharto. Tidak sebenarnya, sama sekali enggak. Dewan Hamkamnas juga melibatkan banyak profesor, ya, dari LIPI, dari perguruan tinggi. Artinya isu Orde Baru itu tidak sebetulnya? Tidak, ya. Ada common vision, common mission, visi bersama kita sebagai bangsa, misi bersama kita sebagai bangsa tertuang dalam GBHN itu, dan mengikat seluruh lembaga negara, bahkan mengikat warga negara. RPJMN ya, dan jangka panjang ya, itu lebih banyak target-target yang sifatnya teknokratis sekarang ini. Target-target moral itu kelihatannya disepelekan. Nah, begitu. Kita melihat bahwa konflik struktural ya, integrasi yang sifatnya struktural dan sifatnya horizontal antar kementerian yang satu dengan yang lain, misalnya antar pemerintah pusat dan daerah, itu kan struktural, tidak jalan. Anda bisa bayangkan saja seorang gubernur ketemu dengan seorang bupati di pesawat, dia menanyakan, "You mau kemana?" "Saya mau ke Cina." "Kok tidak ada izin dari saya?" Dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang diwacanakan atau yang ditakutkan oleh Ibu Megawati dalam pidatonya dengan belum adanya GBHN, sehingga pembangunan negara itu maju mundur begitu. Apakah itu akan terjadi seperti itu begitu, Pak? Sebetulnya tidak terlalu juga seperti itu, ya toh. Maju mundur kan sebetulnya pada aspek teknokratis dan birokratis itu. Gonta-ganti menteri itu juga salah satu. Masuk gonta-ganti presiden itu, sehingga mereka masing-masing punya visi. Persis. Ganti presiden, ganti visi. Walaupun sudah ada RPJMN ya, walaupun sudah ada, tapi syahwat politik presiden terpilih itu memang dia datang dengan sejumlah visi baru yang bisa saya tidak connect dengan visi awal gitu loh. Saya mau RPJMN itu dia digumuli oleh semua stakeholder. DPD saya kira tidak terlibat dalam undang-undang itu. Apakah Mahkamah Konstitusi ditanyakan? Apakah Mahkamah Agung juga ditanyakan? Bagaimana seperti itu? Ya, jadi saya kira konsepnya yang peletakan konsepnya itu kurang begitu kolektif dalam meramu, menganyam ya visi bersama sebagai bangsa itu, sehingga larinya sendiri-sendiri, ego sektoral dan sebagainya. Kalau Mbak Wi sendiri, apakah benar seperti itu, Mbak Wi? Iya, mengapa Bu Mega sampai menyampaikan ya tentang pentingnya GBHN. Beliau menganggap ini sangat relevan, urgen, dan signifikan untuk segera mungkin. Dan apa yang diilustrasikan dengan maju satu langkah, mundur 10 langkah gitu ya. Jadi menurut saya ini harus ada pemikiran serius. Tidak sekedar kita mengusulkan pentingnya GBHN,
seolah-olah GBAN ini mantra yang bisa mengobati bahwa pembangunan kita akan lalu betul-betul konsisten mengerucut ke satu tujuan. Kita harus mengetahui kalaupun nantinya akan dikembalikan GBAN dan sebagainya itu perlu ada penelitian yang serius. Oke, jadi perlu ada penelitian serius dan perlu ada pembicaraan yang serius, Mbak Wiwi ya. Iya, artinya proses itu sebenarnya tidak sederhana atau justru sebaliknya tidak ujuk-ujuk jumping atau lompat begitu saja. Jawabannya nanti Mbak Wiwi, kita akan tahan terlebih dahulu. Mbak Jon Weris, kita akan lanjutkan. Kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di program Kabar Pagi. Aktif seharian menguras energi wajah kusam dan lelah. Advanced Polesman Energy Charge. Wajah cerah berenergi. 100% recharge. Polesman, my ultimate face charger. Itu diangkat ini. Tempur